sahabat-sahabatku dimanapun berada yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat kembali dari perang Badar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, kita baru saja kembali dari perang kecil dan akan menuju perang yang maha besar." Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apa perang yang maha besar itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia adalah perang melawan nafsu." Sahabat-sahabatku, mari kita mencermati baik-baik pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, yaitu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita sebagai umatnya bahwasanya musuh kalian yang besar itu adalah nafsu kalian sendiri. Apalagi kita sekarang berada di dunia yang seperti ini. Dunia bisa yang mengajak kita lalai, mengajak kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita lalai terhadap waktu sholat, kita meninggalkan sholat, kita lalai berinfak, bersedekah, banyak hal-hal yang lain. Mari kita introspeksi diri sekarang, bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah jiwa kita ini adalah jiwa yang dikuasai oleh nafsu, atau jiwa menjadi budaknya nafsu? Ini harus kita obati, harus kita perbaiki sebelum kita bertemu dengan ajal kita. Sahabat-sahabatku yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan ada 3 ciri nafsu dalam Al-Quran. Kalau di surat Yusuf ayat 53, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Ciri yang pertama, dia adalah nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang condong memerintahkan, mengajak kita berbuat buruk. Seperti apa sifat nafsu ini? Nafsu yang ingin menguasai pikiran kita, jiwa kita, ingin memperbudakkan kita, sehingga kita diajaknya untuk bermaksiat. Diajaknya kita meninggalkan segala perintah Allah. Diajaknya kita untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak kita untuk melupakan dosa-dosa kita, dan mengajak kita untuk berbangga dengan dosa-dosa kita. Nafsu yang mengajak lidah kita untuk ghibah, membicarakan orang lain. Nafsu mengajak telinga kita untuk mendengar cerita orang sehingga kita berbuat namimah. Nafsu membuat kita bakhil, pelit, sehingga kita lebih cinta kepada harta kita dan tidak mau berinfak dan bersedekah. Nafsu memalaskan kita untuk menuntut ilmu, sehingga menutup hati kita terhadap ajaran Allah dan hukum-hukum Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah nafsu ammaratun bisu. Ini nafsu sangat hina, lebih rendah dari binatang. Binatang tidak dikasih akal,
Tapi kita manusia ini dikasih oleh Allah SWT akal untuk berpikir, memilih mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Kita dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena nafsu kita lebih menguasai kita, lebih menguasai pikiran kita, sehingga kita patuh terhadap nafsu itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mari kita berdoa, minta kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita dengan doanya, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, janganlah kau serahkan jiwaku, diriku ini kepada nafsuku, walaupun sekejap mata. Ini doa yang harus kita selalu membacanya dan bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena jika jiwa kita sudah diserahkan kepada nafsu kita, na'udzubillah min zalik, dia akan selalu mengajak kita berbuat kemaksiatan. Yang kedua adalah an-nafsu lawwamah di surah Al-Qiyamah. Nafsu ini lebih sedikit baik daripada nafsu ammaratun bisu, karena dia nafsu mengajak berbuat baik. Tetapi terkadang nafsu ini ada saatnya. Saatnya dia taat, dia rajin ibadah, dia senang berinfak, bersedekah. Terkadang kebawa malas sehingga dia malas lagi beribadahnya. Tidak stabil nafsu lawwamah ini. Kadang taat, kadang tidak taat. Kadang dia rajin, kadang dia malas. Kadang dia rajin ke masjid, kadang-kadang dia malas ke masjid. Kadang-kadang dia rajin membaca Al-Quran, kadang-kadang dia dilalaikannya membaca Al-Quran. Ini nafsu lawwamah ini juga kita harus berhati-hati dengan dia. Makanya kita harus selalu ijtihad, bersungguh-sungguh minta kepada Allah dengan doanya, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, mohon ya Allah, janganlah kau serahkan hati hamba, jiwa hamba kepada nafsu hamba, walau sekejap mata. Insya Allah kalau kita mampu dan terus berijtihad melawan nafsu ammaratun bisu ini dan juga memperbaiki nafsu lawwamah, sehingga kita bisa mencapai nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini siapa pemiliknya? Dalam Al-Quran di surat Al-Fatihah, alladzi an'amta alaihim. Mereka-mereka lah orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu memiliki nafsu mutmainnah. Orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah orang-orang seperti waliullah, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang-orang yang taat kepada Allah SWT, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, orang yang berusaha terus belajar untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW, terus menuju ke sehingga sampai ke jiwa mutmainnah. Jika kita sudah sampai ke jiwa mutmainnah, segala amal ibadah perbuatan kita dasarnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berharga. Siapapun di antara kita insya Allah memiliki jiwa mutmainnah ini, yakinlah dia akan ketemu dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat-sahabatku, sekarang kita bertanya kepada diri kita, di mana posisi kita sekarang di antara tiga nafsu ini? Apakah sekarang kita berada di nafsu ammaratun bisu, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat keburukan? Apa kita masih mau bertahan seperti itu? Jangan. Nanti kita menjadi orang yang rugi selama-lamanya. Apakah kita sedang berada di nafsu lawama, nafsu yang mengajak kebaikan, tetapi terkadang kita dimalaskannya? Ini juga harus ijtihad, berusaha untuk kita memperbaikinya. Apakah kita sudah berada di nafsu mutmainnah? Inilah yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi hidayah, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hati kita ini, jiwa kita ini memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang mengajak kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang disayang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjalankan segala apa yang diajarkan Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.